Sudah muncul belum? Udah, Bu. Oh, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Masih semangat ya belajar? Semangat, Bu. Iya. Tadi sebelum Ibu pelajaran siapa ya? Habis pelajarannya Bu Rizka, Bu. Oh, pelajaran Bu Rizka. Olahraga, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Harus tetap semangat ya. Kita di sini 2 jam ke depan akan membahas tentang materi-materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan seperti biasa. Baik anak-anak semua, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu minta tolong kita untuk lakukan doa bersama agar seluruh materi yang ada hari ini insya Allah bisa diamalkan dengan baik di kemudian hari. Baik, silakan kepada KM kelas 9A. Ibu Rani minta tolong dipimpin. Baik, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rani. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan lakukan absensi terlebih dahulu. Ambar hadir? Hadir, Bu. Rani hadir? Hadir, Bu. Daily hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Satri hadir? Nggak hadir, Bu. Satri Nggak ada, kemana Bu. ya? Nggak tahu, Bu. Nggak ada kabar. Oh, barangkali ada teman-teman di sini yang rumahnya dekat dengan Satri, silahkan untuk bermain ya ke Satri, tanya kenapa tidak hadir, karena Ibu lihat di absensi Ibu sudah 3 hari nih Satri tidak hadir. Ya, baik anak-anakku sekalian, materi pelajaran hari ini tentang teori-teori kedaulatan. Tapi sebelum itu Ibu mau minta tolong dong kepada anak-anakku sekalian, minggu lalu kita bahas apa ya? Membahas makna kedaulatan, Bu. Baik, Rani. Rani, kalau makna kedaulatan itu apa ya? Yang Rani masih ingat kedaulatan itu apa ya? Aku mau coba, Bu. Boleh? Boleh, Rizka. Kedaulatan itu apa, Rizka? Kedaulatan itu kekuasaan tertinggi. Masya Allah. Ya, betul. Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Singkatnya seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kekuasaan tertinggi itu ada di tangan siapa. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di sini melalui pendekatan saintifik, kita akan belajar tentang teori-teori kedaulatan menggunakan model pembelajaran project-based learning. Jadi nanti Ibu akan meminta anak-anakku sekalian untuk kerja kelompok membuat mini-mading. Mini-mading tentang teori-teori kedaulatan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut, nah di sini kita lakukan pretest terlebih dahulu ya. Silakan kalian mengerjakan soal-soal pretestnya. Ini linknya sudah Ibu cantumkan. Kalian juga bisa lakukan scan QR code atau juga melalui link yang sudah Ibu berikan di grup melalui Rani. Waktunya 10 menit ya. Siap, Bu. Baik, sambil Ibu cek di sini. Oke, Ramdan belum mengerjakan, ada kendala Ramdan? Halo, Ramdan Lagi gimana? izin ke toilet, Bu. Oh iya, Ramdan izin ke toilet tapi tidak izin ke Ibu ya? Iya, Bu, dan suka gitu dia mah. Iya. Baik, ini Rani sudah selesai semua belum Rani? Belum ada di Ibu hasilnya? Bu, susah. Udah, Bu, udah barusan diklik, Bu. Baik, Ibu cek kembali ya. Nah, alhamdulillah semuanya sudah menyelesaikan pretestnya. Baik, anak-anak sekalian. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang jenis-jenis teori kedaulatan. Ada 5.
Boleh tolong dibacakan, Ambar, ada apa aja? Pertama, Bu, ada teori kedaulatan Tuhan. Kedua, teori kedaulatan raja. Ketiga, teori kedaulatan negara. Kemudian keempat, teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat. Iya, baik. Terima kasih, Ambar. Masya Allah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum memulai lebih lanjut tentang penjelasannya, Ibu mau meminta tolong dulu kepada anak-anak sekalian untuk memperhatikan ini gambar apa ya? Coba ada yang mau menanggapi ini gambar apa? Musyawarah, Bu. Betul sekali, musyawarah. Nah, di sini akan kita kaitkan musyawarah ini termasuk ke dalam teori kedaulatan apa? Nah, sebelum kalian menjawab, kita lihat dulu cuplikan video. Kali Yang ini Ibu kita akan sampaikan. membahas mengenai kedaulatan dan sistem kedaulatan yang terdapat dalam UUD 1945. Konsepsi kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin. Ia menjelaskan dibagi atau dialihkan dan bersifat langgeng atau abadi. Asli artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain atau tidak berasal dari penyerahan kekuasaan lain. Langgeng atau abadi artinya tidak dibatasi oleh suatu jangka waktu tertentu, kekuasaan itu berlangsung terus tanpa terputus-putus meskipun terjadi bentuk negara tertinggi, yaitu tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasinya. Tak dapat dibagi-bagi, yaitu karena ia merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi, sehingga tidak terbagi-bagi. Tak dapat dialihkan, artinya tidak dapat dipindahkan kepada sesuatu badan lain, diserahkan atau dilepaskan. Sumber kekuasaan menurut Bodin hanya satu, yaitu raja. Baik, anak-anakku sekalian, videonya sudah Ibu putar secara keseluruhan. Barangkali ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Bu, saya Bu. Baik, Nora, bagaimana? Mau tanya ini Bu, beda dari teori kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan raja apa Bu ya? Kok saya nggak paham Bu ya di situ? Nah, tadi sebelumnya sudah disebutkan oleh Ambar bahwa teori-teori kedaulatan itu ada kedaulatan Tuhan dan juga kedaulatan raja di antaranya. Nah, menurut video tadi bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Nah, barangkali dengan yang Ibu utarakan di sini, anak-anak sekalian ada yang mau menyimpulkan nggak atau memberi tanggapan dari pertanyaan Nora? Kedaulatan tertinggi, kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja. Berarti ada di tangan siapa tertingginya? Saya Bu, Baik, boleh Daily? kalau kedaulatan Tuhan berarti kekuasaan tertingginya ada di tangan Tuhan. Kalau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Masya Allah, baik. Terima kasih Daily atas tanggapannya. Barangkali tadi Nora sudah paham penjelasannya? Yang kedaulatan raja itu gimana Bu ya? Nah, coba tadi Daily menyampaikan kedaulatan rakyat. Mungkin ada yang lain, kedaulatan raja itu apa ya? Ayo, siapa? Angkat tangan. Dipimpinnya oleh raja ya Bu ya? Nah, betul. Kedaulatan raja itu adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Jadi clue-nya adalah kalau misalnya kedaulatan itu kekuasaan tertinggi, kita cari kalimat terakhir. Kalau kedaulatan Tuhan berarti kedaulatan tertinggi di tangan Tuhan. Kalau kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Begitu juga seterusnya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih kompleks lagi tentang teori-teori kedaulatan, nah di sini Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Ini ada sedikit materi yang akan Ibu berikan. LKPD-nya sudah Ibu berikan ya minggu lalu ya? Sudah kalian terima? Sudah, Bu. Nah, di sini siapkan kertas karton berwarna. Sudah ada belum? Sudah, Bu. Sudah. Kertas origami sudah ada belum? Sudah Bu. Ada, Bu. Spidol berwarna lem kertas ada? Ada. Saya yang kecil Bu, spidolnya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa yang kecil. Yang penting, Saya nggak bawa Bu. nah,
Erlis kan tidak bawa. Coba tolong rekan-rekan kelompok yang lain Gak barangkali. mau, Bu. Ini kan dapat beli sendiri, Bu. Ibu Hmm, aku ada lebih. oke, boleh Erlis pinjam ke Rani ya. Ya, Bu. Iya. Nah, untuk Ambar lain kali lebih bagus lagi. Ambar pelit ya, Bu. Saling tolong menolong. Barangkali nanti Ambar lupa ambil uang jajan di rumah, bisa nanti dikasih roti sama Erlis ya. Iya, Bu. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, materi pembelajarannya sudah Ibu sampaikan melalui bahan ajar minggu lalu. Silakan kalian buka kembali. Di buku sumber juga ada di buku siswa ya, halaman 151 boleh dibuka. Atau kalian bisa langsung scan QR code di sini, boleh. Nah, instruksinya adalah kalian harus mempelajari video pembelajaran dan juga bahan ajar. Yang kedua, tentukan tema mading. Tema madingnya jangan yang aneh-aneh. Harus berkaitan dengan PPKN. Nggak boleh tema madingnya nanti Naruto tiba-tiba. Kan nggak ada kaitannya sama kedaulatan ya. Lalu membuat sketsa mading. Nah, ini sketsa mading itu perlu. Kenapa sketsa mading perlu? Takutnya nanti sudah digambar, taunya mau gambar burung, tiba-tiba jadi gambar bunga. Nah, kan jadi pusing gitu nanti. Lalu silahkan membuat madingnya dan presentasikan di depan kelas. Nah, di sini yang harus ada di dalam mading kalian, yang pertama teori kedaulatan, yang kedua pelopornya siapa, yang ketiga penganut teori kedaulatannya siapa, dan yang keempat sejarahnya itu seperti apa. Dengan catatan tulisan atau hurufnya harus terbaca. Paham semua? Paham, Bu. Bu. Baik. Nah, di sini ada pembagian tugas kelompok. Kelompok 1 itu kelompoknya Erlis tentang teori kedaulatan Tuhan. Kelompok kedua kelompoknya Rizka, teori kedaulatan raja. Kelompok 3 kelompoknya Ambar, teori kedaulatan negara. Kelompok 4 kelompoknya Rani, teori kedaulatan hukum. Dan kelompok 5 kelompoknya Aderoni, teori kedaulatan rakyat. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Nah, di sini ada contoh ya, contoh dari mini mading itu seperti apa. Baik, Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Silahkan kalian mulai kerja kelompok, duduk berdasarkan dengan kelompok masing-masing. Bu, aku ada gambar BTS, boleh nggak, Bu? Nah, gambar BTS. BTS itu kan dari Korea ya. Boleh nggak sih ini BTS kita tempel di kedaulatan rakyat? Boleh aja sih kalau nanti itu jungkoknya diganti namanya jadi Asep, mungkin boleh. Dipersilahkan. Baik, ini kelompok 3. Kenapa belum mulai-mulai? Ibu udah yang Orangnya ngerjainnya nggak cuma ada, aku Bu. aja, Bu. Yang Ramdannya lainnya nggak kemana? ikutan, Gerabu cuman aku yang ngerjain, aku tuh capek tuh, Bu. Ih. Nah, sekarang kita kasih peraturan untuk yang tidak mengerjakan, tidak membantu, tidak usah ditulis di kelompoknya. Nah, nanti kalian nggak dapat nilai tuh. Oh, dengerin Ambar. Resek kamu mah. Ya, baik. Coba Ibu cek lagi. Wah, sepertinya bagus-bagus ya. Ini mini madingnya unik-unik sekali. Coba. Oke, karena semuanya dirasa sudah selesai, Ibu minta kelompoknya siapa ya? Ada yang bersedia untuk presentasi? Coba kelompoknya Aderoni deh, kedaulatan rakyat. Mana nih Aderoni? Dari tadi ibu-ibu mulu ini yang ngomong. Ini coba bapak-bapaknya. Yang ganteng nih, siswa-siswanya yang ganteng. Ini posternya Bu, ada? Oh iya. Oh iya ini Bu. Oh kok tulisannya nggak kelihatan ini Aderoni? Karena banyak teori, jadi sempit, jadi tulisannya kecil-kecil. Oh iya, betul-betul banyak teori jadi sempit-sempit. Baik, asal dijelaskan dengan baik dan benar ya teman-teman ya. Oke.
Ya, silahkan presentasikan apa sih kedaulatan rakyat? Oke, teman-teman sekalian, kelompok kami akan menerangkan tentang kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat itu intinya adalah kedaulatan tertinggi itu di tangan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan dalam mengurus negara atau wilayahnya. Dan teori ini kemudian turun menjadi sistem demokrasi yang kita kenal dengan slogan yang paling terkenal, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Termasuk negara kita juga, negara Indonesia, menganut teori ini, teori kedaulatan rakyat. Walaupun dalam pelaksanaannya tetap terjadi ada ketidaksesuaian. Negara kita negara kedaulatan rakyat, namun diwakilkan oleh pemerintah yang kadang-kadang tidak mendengarkan tentang rakyat. Tapi teman-teman sekalian percayalah, pemerintah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita karena kita sudah melakukan pemilihan mewakilkan diri kita kepada pejabat-pejabat negara tersebut. Itu mungkin Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Masya Allah, bagus sekali presentasi dari kelompok 5. Notulensinya sudah dicatat ya, notulennya ya? Notulen kelompok 5 sudah ya? Sudah. Baik. Barangkali di sini teman-temannya Ade Roni ada yang mau bertanya. Ibu kasih 2 pertanyaan untuk kelompok 5, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Cukup? Iya, sepertinya cukup ya. Mungkin sudah rada ngantuk begitu ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silakan matanya dikedip-kedipkan biar nggak ngantuk, badannya digoyang-goyangkan biar nggak ngantuk. Nah, pinter Adik Roni, lucu sekali itu. Badannya sudah nggak ngantuk Adik Roni ya? Bagus Bu, kayak di itu Bu, kayak hiasan mobil Bu. Apanya yang kayak hiasan mobil? Goyang-goyang. Yang di per itu Bu, yang suka goyang-goyang. Iya, biar nggak ngantuk nih. Kita kan sudah, ini udah mau zuhur ya, jam-jamnya ngantuk gitu. Nah, berkaitan dengan presentasi dari kelompok 5 tadi, Ibu balik lagi nih. Nah, tadi musyawarah ini berarti dia teori kedaulatannya, kedaulatan apa ya? Kedaulatan rakyat. Pinter. Berarti secara tidak langsung anak-anakku sekalian, Ibu percaya sudah paham tentang perbedaan kedaulatan rakyat, raja, Tuhan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Ya, barangkali kelompok 2, kelompoknya Rani, teori kedaulatan raja, sudah presentasi belum ya? Belum kayaknya. Belum Bu. Ya boleh, silahkan kelompoknya Rani. Ya Bu, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Iya, bagus. Oke, baik, terima kasih kelompoknya Rani, presentasinya bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Rani. Ibu. Ya. Iya, kenapa Rani? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, kalau Ratu Elizabeth jadi gimana Bu, kedaulatannya kedaulatan ratu atau Bu? Mentang-mentang ratu, kedaulatan ratu. Nggak ada kan, sebelum ada ratu ada raja dulu. Itu kan turun. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Kan kita juga dipimpin Bapak Presiden, bukan jadi kedaulatan presiden. Iya kan? Begitu. Ya, barangkali presentasi anak-anakku sekalian di sini sudah sangat baik. Yang harus diperbaiki, tulisannya harus terbaca ya. Jangan sampai itu yang ada di pojokan nggak bisa baca tuh, apalagi yang pakai kacamata udah mungkin pusing lihatnya di belakang. Nah, sebelum kita lakukan refleksi pembelajaran, Ibu mau mengkonfirmasi terlebih dahulu materi-materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 5. Coba perhatikan di sini.
Ibu ulas kembali. Teori kedaulatan Tuhan ini tadi kan katanya dipelopori oleh Augustinus, Thomas, dan Marselius. Nah, kan di sini anak-anakku sekalian nggak tahu tuh yang mana Bu orangnya. Jangan-jangan itu ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, di sini ada gambarnya. Augustinus, ini Thomas Aquinas, dan juga Marsilius. Tadi sudah dijelaskan ya, Augustinus itu menganut paham teori kedaulatan Tuhan, lalu materinya seperti apa sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Lalu yang kedua, tokohnya Jean Bodin dan George Jelinek. Nah, ini bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya ganteng-ganteng ya. Nah, ini untuk penjelasan dari kelompok 2, Ibu hanya menguatkan saja. Lalu kelompok 3 ada teori kedaulatan hukum, tokohnya Kreb dan Leon Digit. Ini, nah, lihat di sini. Ini ada Hugo, Kreb, dan juga Leon Digit. Selanjutnya, ini teori kedaulatan rakyat, tokohnya Immanuel Kant dan J.J. Rousseau. Ininya, nah ini Immanuel Kant dan juga J.J. Rousseau. Dan yang terakhir, teori kedaulatan raja itu dianut atau tokohnya oleh Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes. Ini bapak-bapaknya. Nah, berdasarkan pemaparan dari kelompok tadi, kalian juga sudah tahu nih siapa saja yang menjadi tokoh dari teori-teori kedaulatan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau tahu dulu, mau memberikan pertanyaan. Jadi Indonesia itu menganut teori kedaulatan apa ya? Kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum juga, Bu. Ada 2, Bu. Nah, kenapa tuh Rizka? Kenapa? Gak tahu, Bu. Pokoknya itu aja, Bu. Nah, dibaca kembali ya. Dibaca kembali materinya. Betul, Indonesia itu menganut teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Karena kita itu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Baik, anak-anak sekalian, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba tolong disimpulkan. Saya, Bu, boleh coba? Boleh, Rizka boleh? Ya, jadi ke teori kedaulatan ini ada 4 macam. Yang pertama adalah teori kedaulatan raja. Yang kedua, teori kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, teori kedaulatan rakyat. Dan yang keempat, teori kedaulatan hukum. Di Indonesia sendiri menganut teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Baik, bagus sekali kesimpulannya Rizka ya. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita lakukan post-test terlebih dahulu ya. Tadi kan sudah dilakukan pretest. Linknya sama seperti link yang tadi kalian kerjakan pada saat pretest. Dipersilakan waktunya 10 menit dari sekarang. Ya, baik. Sepertinya ini sudah selesai dan sudah ada peningkatan dari nilai-nilai sebelumnya. Nah, nilai ini akan Ibu jadikan acuan untuk penilaian KD tentang kedaulatan. Ya, anak-anakku sekalian, jangan lupa minggu depan kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Seperti itu ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya, atas semangatnya, dan coba dimohon untuk memimpin doa terlebih dahulu bagi Rani ya Pintar. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini bagaimana semangat kalian
bukan bagaimana semangat ya, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini dirasa? Senang semua? Senang, Ibu. Masya Allah, kalau senang berarti Ibu bisa meninggalkan kelas ini dengan hati yang tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Bu Karin. Oke. Mohon maaf teman-teman.